Giliran yang geber-geber motor 150cc, orang-orang pada marah-marah. Giliran moge yang geber-geber, nggak apa-apa, dan orang-orang pada senang. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ya memang sih kita harus menerima fakta kalau motor 150cc itu emang nggak seharusnya pakai knalpot racing. Karena suaranya benar-benar nggak enak dan bikin kuping sakit. Jadi 100% benar-benar mengganggu kalau motor 150cc pakai knalpot racing. Namun untuk suara 2 silinder gimana nih? Ya sebenarnya sama aja, ngeselin karena suaranya cemprengnya minta ampun. Tapi ini untuk yang 250cc ya. Kalau yang udah 690cc ke atas misalnya kayak IR6, Ducati dan lain-lain menggunakan 2 silinder, suaranya lebih ngebas dan masih bisa terima di kuping lah. Dan untuk 3 silinder ataupun 4 silinder gimana? Suara mesin ini sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Makanya kalau motor ini lewat pakai knalpot racing, orang-orang akan terima dengan senang hati. Bahkan terkadang kita yang melihat berharap minta digeber. Pertanyaannya, kenapa motor 4 silinder atau 3 silinder bisa menghasilkan suara yang merdu dan masyarakat kita selalu menerima suara knalpot racing motor 4 silinder, bahkan sampai minta digeber? Jadi gini nih, motor 4 silinder seringkali dianggap sebagai karya seni teknik yang tidak hanya memberikan performa tinggi tetapi juga menghasilkan suara yang merdu dan memikat. Sebagai penggemar otomotif, kita seringkali terpesona oleh keindahan melodi yang dihasilkan oleh mesin 4 silinder. Dan hal ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, yang mana suara merdu ini bisa tercipta tentu aja karena jumlah silinder yang lebih banyak. Jadi, motor 4 silinder memiliki keunggulan dalam jumlah silinder yang lebih banyak dibandingkan dengan mesin 2 silinder ataupun 1 silinder. Dan keberadaan 4 silinder tentu aja akan menciptakan getaran yang lebih halus dan frekuensi yang lebih tinggi. Dan hasilnya akan menghasilkan harmoni yang khas dan mendalam. Dengan banyaknya silinder tentu aja akan menghasilkan sekuensial pembakaran yang teratur. Jadi setiap silinder akan melepaskan tenaga dengan cara yang teratur dan berurutan. Dan hal ini tentu aja akan memberikan kesan suara yang lebih teratur dan harmonis. Dengan pembakaran yang sekuensial ini tentu aja akan menciptakan ritme melodi yang sulit untuk diabaikan. Makanya nggak heran kita akan cukup senang dan tidak marah-marah jika digeber motor 4 silinder. Kemudian selain pembakaran yang teratur, mesin 4 silinder juga akan memiliki pembakaran yang seimbang. Dan ini sangat penting untuk menciptakan suara yang merdu. Yang mana dengan keseimbangan pembakaran yang bagus, getaran yang dihasilkan akan menjadi lebih merata dan frekuensi suara yang dihasilkan akan lebih merdu. Namun selain itu semua, untuk suara yang dihasilkan dari mesin inline 4 juga masih terbagi tergantung konfigurasinya. Misalnya kalau suara inline kayak gini nih. Dan kalau suara konfigurasi V4 kayak gini nih. Cukup berbeda kan? Apa yang bikin beda? Ya tentu aja konfigurasi bentuk dari mesinnya. Jadi kalian pilih yang mana? Inline atau V? Tapi keduanya sama-sama merdu, dan itulah alasan kenapa suara mesin 4 silinder bisa menghasilkan suara yang merdu. Makanya nggak heran kan kalau saat ini ada aja kelakuan engineer untuk memanfaatkan suara mesin 4 silindernya sampai dijadiin alat musik untuk melantunkan musik ulang tahun dan lainnya. Kemudian kenapa masyarakat Indonesia senang banget sama suara 4 silinder ini, bahkan sampai-sampai minta digeber? Gini nih, motor 4 silinder tadinya adalah motor sultan aja alias benar-benar motor gede aja. Dan sebelum banyak di jalan seperti saat ini, masyarakat kita tahu kalau mesin inline 4 ini merdu tentu aja dari MotoGP. Dan kita harus mengakui MotoGP sempat menjadi tontonan favorit masyarakat Indonesia. Yang berarti jika ada motor suara 4 silinder lewat dulunya, biasanya akan dibilang motor Rossi. Kenapa? Ya karena suaranya kayak motor MotoGP Valentino Rossi. Kemudian selain faktor hal itu, motor gede di Indonesia walaupun sudah bisa terbilang pasaran dan banyak saat ini, namun masih menjadi minoritas karena tidak semua orang mampu membeli motor tersebut. Dan jika tidak semua orang mampu membeli motor tersebut, yang berarti suara knalpot 4 silinder cukup jarang terdengar. Paling seminggu sekali kalau lagi San Mori aja. Sisanya ya dengar suara motor 150cc lagi yang pakai knalpot racing. Dengan faktor itu bisa menjelaskan kenapa kebanyakan dari kita bisa menerima geberan motor 4 silinder dibandingkan 150cc, ya karena jarang didengar. Ini cukup terbanding terbalik jika kita bandingkan di luar, misalnya di Eropa ataupun Amerika.
Motor 4 silinder atau moge sering terlihat di jalanan, bahkan terkadang menjadi motor harian. Kenapa bisa? Ya karena motor besar di sana bisa dibilang murah, karena sebanding dengan pendapatan yang mereka dapat. Dengan demikian, motor gede bukanlah hal yang mewah-mewah banget. Ditambah harganya kalau dirupiahkan sekalipun, nggak semahal yang ada di Indonesia, karena pajak di sana tidak terlalu besar untuk kendaraan seperti moge. Singgung sedikit nih. Lucu juga sih ya, di Amerika pendapatan besar tapi pajak motor bisa dibilang murah. Di Indonesia penghasilan sedikit tapi pajak motornya gede banget, bahkan bisa sampai seharga motor itu sendiri untuk pajak impornya aja. Ya semoga aja bisa lebih baik ke depannya. Dengan faktor tersebut, makanya di Amerika ketika ada orang digeber motor 4 silinder, mereka akan tetap marah-marah aja, bukan minta digeber. Beda halnya dengan di Indonesia, ketika digeber malah kegirangan, loncat-loncat. Cukup miris memang. Namun mau bagaimanapun kita harus mengakui 4 silinder memang seindah itu suaranya, bahkan untuk kelas yang 250 cc nya misalnya di ZX25R. Walaupun motor itu pelan dan gak kenceng-kenceng banget, tapi dengan knalpot yang bagus suaranya bisa merdu sekali. Ditambah buat jalan di perkotaan buat apa juga sih kenceng-kenceng, yang penting suaranya masih oke dengar. Tapi ada satu hal menarik nih, ketika orang digeber motor 600 cc biasanya mereka akan kegirangan loncat-loncatan. Tapi ketika digeber ZX25R, orang yang digeber sama motor ZX25R yang notabene 4 silinder juga malah ngenyinyirin itu motor. Apa banget sih geber-geber? Begitulah kira-kira kata yang akan keluar. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Jawabannya sebenarnya simpel. Selain dari suara merdu, orang kita terkadang pengennya digeber sama motor mahal aja. Jadi pengennya tuh digeber sama ZX10, ZX636, H2R dan lainnya. Ya kalau digeber ZX25R ya seakan-akan nggak level. Lu jangan so iya deh, ya gue gampar mulut lu. Memang unik banget deh kita ini ya. Mau digeber aja milih dulu harus motor yang mahal. Namun apakah ZX25R motor murah? Sebenarnya ZX25R masuk kategori murah jika mengingat silindernya. Tapi jika mengingat cc-nya yang hanya 250, motor ini masuk kategori mahal. Ditambah tergantung pendapatan kita juga. Kalau pendapatan kita masih di bawah 10 juta, motor ini masih terlihat mahal. Kalau pendapatan kita rata-rata 20 juta, motor ini terlihat murah atau biasa aja. Jadi ya baik lagi, kalau emang suka digeber, iya terima aja. Mau itu dari ZX25 ataupun ZX10, sama aja kok, suaranya sama-sama merdu-merdu aja. Asal jangan digeber sama Matic. Nanti kalau kita marah, pengguna Matic tersebut nanti dia cuma bisa ngomong, baper kok sama Matic. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian suka digeber 4 silinder? Apa kalian benar-benar nggak suka digeber sama sekali? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.